Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita akan membahas bab baru terkait kitab baru Bulughul Maram. Pasan dulu pernah dibaca? Belum? Dulu kali. Dulu. Pernah dulu. Saya sama Pak Manto ya. Kitabnya ada di rumah. Lihat, nggak pernah kok dulu itu. Ini nggak pernah kok dulu itu. Ya kan tipis tuh, nggak terlalu kebelan. Iya. Merah. Iya itu merahnya itu. Baik. Kitab ini dikarang oleh Imam siapa Asqalani, pengarangnya itu. Baik, kitab ini terkait dengan kitab hukum ya. Jadi banyak kitab ini sudah mulai rapi penyusunannya yang berisi banyak hukum. Coba Andika, kitab ini sama kitab Al-Umnya Imam Ghazali dulu mana? Kitab Bulughul Maram. Tahun berapa? Al-Hum 200 Hijriah. Hah? Kalau Ini Bulughul Maram sebelumnya? lebih dari 600 tahun setelah Imam Syafi'i. Setelahnya? Jauh setelah Imam Syafi'i? Ya. Iya dah, nggak kebalik dah. Masa penulisan kan abad ke-9. Yang ini Bulughul Maram. Atau 9. Iya. Kalau Yang Al-Um Al-Hum abad ke-2. Abad ke-2 Hijriah. dulu Al-Um berarti. Baik. Ini sudah rapi sebenarnya. Bab-babnya sudah jelas, bab Thaharah terdiri dari bab ini. Kemudian dilanjutkan dengan bab-bab hukum yang lain-lainnya. Baik, monggo dibaca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram bab air 1. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hukum air laut. Laut itu airnya suci dan bangkainya adalah halal. Hadis riwayat Imam 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Gimana Pak Manto? Di situ. Hadis pertama terjemahnya Pak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai hukum air laut. Laut itu airnya suci dan bangkainya adalah halal. Dari Imam Bukhari bahwa lafaz hadis tersebut riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan sebagai hadis sahih oleh Imam Ibnu Usaimah dan Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Baik, terkait dengan air laut, ini kan
Di sini sebutkan air laut itu suci dan bangkainya halal. Hadis pertama, air laut itu hukumnya suci dan bangkainya halal. Artinya apa Pak Manto? Yang sudah mati ikannya bisa dimakan. Apa ikan saja? Banyak. Anjing laut gimana? Tidak menajiskan. Ya? Kalau yang Jadi hewan- najis di darat itu kalau Ya kalau hewan laut bangkainya halal ya. Hewan laut, semuanya hewan laut, termasuk ikan paus segala macam ya. Kecuali yang hidup di darat jatuh di laut. tetap najis. Iya, kambing mati di laut gimana? Sapi. Tidak boleh, teman, ya kan? Tidak boleh. Babi jatuh di laut gimana Pak Manto? Tetap airnya tidak menajiskan. Nah, kalau airnya ini bangkainya dulu ya. Bangkainya asalnya dari Laut. laut, nggak apa-apa, ya kan? Terus airnya ini suci. Airnya suci, ya kan? Artinya suci itu ya tidak najis. Kalau di pinggir, Hah? kalau di pinggir, pantai-pantai. Ini termasuk itu air laut. Ini airnya kotor ya di sini. Di mana? Iya. Hmm, Nggak najis. enggak, ya kan? Najis. Jadi kita najis tidak boleh nanti mainan situ. Ya kan? Semua tersentuh ya. Iya. Nah, itu nanti ya. Ini suci dulu, ya kan? Termasuk air teh ini. Air teh suci nggak? Enggak, Nah, enggak. air mana? Nah, kalau nggak suci najis, jadi tidak boleh diminum nanti, ya kan? Itu ya. Jadi nanti ini hadis pertama adalah suci, ya kan? Air laut hukum dasarnya suci. Jadi kalau diciptakan nggak masalah. Bangkainya, maksudnya bangkainya binatang laut itu halal. Ya, itu hukum utama. Nanti kita gabungkan. Dah, terus disebutkan enggak ada. Kualitas hadis ini sahih, ya kan? Artinya bisa dijadikan rujukan untuk aktivitas ibadah kita. Ya. Udah sampai sini dulu ya. Lanjut Om. Itu Pak Budi. Nomor 2, An Abi Sa'idin Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahuru la yunajjisuhu syai'un. Dan diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hakikat air itu adalah suci dan menyucikan, tidak dapat dinajisi oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat 3 imam dan dipandang sebagai hadis sahih oleh Imam Ahmad. Kenapa Pak? Sama? Sama. Yang kedua adalah air. Sesungguhnya air itu suci. Selama tidak ada sesuatu yang menjadikan najis. Sesuatu yang menjadikan najis. Dari hadis ini Hasan sahih ini ya. Hadis ini sahih. Oke. Baik. Dari kedua ini dulu, hadis yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua? Dasarnya Dasar air. Hukum dasar air itu suci ya. Hukum dasarnya air. Ya, kalau digabungkan antara 1 dan 2, kira-kira enggak, maksudnya apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis 1 dan hadis 2 ini? Suci mensucikan. Suci belum muncul menyucikan ini. Ini masih suci saja, belum menyucikan.
Kira-kira apa? Mungkin pelajarannya, oh di sini secara umum air dibagi menjadi dua sampai hadis ini saja, yaitu air laut dan air secara umum. Air secara umum, ya kan? Suci, basicnya suci. Air secara umum dan air laut dan air secara umum itu basicnya suci. Kan? Hah? Rasa? Oh, asalnya. Dari langit toh apa? Itu bukan asal air, itu perjalanan air. Asal air dari mana? Katanya dari itu suci. itu dijadikan suci. Ya kan? Termasuk air laut dan perputaran bumi ini seperti air digoyang-goyang gini kan, akhirnya kan kotorannya jadi mengendap. Nah ini jadi secara umum dari dua hadis ini air menjadi dua, air laut dan air secara umum. Mungkin di sini juga air yang hukum ini rasanya itu sesuatu, ada rasa sesuatu, dan air yang tawar, tidak ada rasa sesuatu. Ya kan? Hukum dasarnya itu suci. Sampai di sini kalau ini pakainya halal. Tapi kalau ini sampai ada sesuatu yang menjadikan najis. Kalimat menarik yang harus dipahami ini. Sesuatu yang menjadikan najis. Najis juga muncul kata. Ya kan? Ya. Jadi hukum asal air itu suci. Asal air itu suci. Ini nanti ya dipahami dulu sebagai dasar. Nanti karena selanjutnya mungkin di situ titik pangkalnya perbedaan dalam memahami hadis. Ya. Nah ini ya. Jadi air itu hukum dasarnya suci hingga sesuatu selama tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Paham ya? Lanjut. Budi. Nomor 3, Abi Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'ala yunajjisuhu say'un illa ma walaba ala rihi wa ta'mihi walau nihi. Diriwayatkan dari Abi Umamah al-Bahili, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak akan dapat menjadi najis oleh sesuatu apapun kecuali jika mengakibatkan perubahan pada bau, rasa, dan warnanya. Di riwayat Ibnu Majah. Abu Hatim menyebutkan sebagai hadis dhaif, lemah. Adapun matan hadis ini diriwayatkan Al-Bayhaqi adalah sebagai berikut. Al-ma'u dhahurun illa in taghayyara riyuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasati nahdusu bihi. Air adalah suci kecuali jika bau, rasa, dan warnanya berubah disebabkan oleh najis yang mengenainya. An Abadil Belum, udah. Gimana Pak Manto? Sama? Sekarang kopian nih. Oh gitu, benar ini. Ya. Jadi kualitas hadisnya apa ini? Kualitas hadisnya apa? Ada dua di sini. Bagian, kalau di sini disebutkan bagian pertama dari hadis itu sahih, sedangkan bagian akhirnya dhaif. Jadi ungkapan yang sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu telah ada pada hadis suci ini disebutkan dua ya. Tapi di sini disebutkan hadis ini sahih ya. Disebutkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu
tidak ada sesuatu yang dapat membuatnya najis kecuali sesuatu itu mencemari bau, rasa, dan ini ya. Ketiga. Bau, rasa, dan Terpolusi. nah, ini mulai dimasuk. Jadi yang tadi disebutkan sifat air yang seperti ini kan ini suci. Ini suci, ini suci, ini kan tidak suci, Najis. ya kan? Ini berubahnya itu karena sesuatunya ini karena bau, ini dan atau Rasa dan warna. dan atau dan atau rasa atau makanya itu dan atau itu Pak dan Pak Nandra atau atau Mm-mm. bau Ya. rasa atau Nah ini ya, ini sejauh sepengetahuan saya ini atau Salah satu. Eh, jadi merubah bau atau merubah rasa atau mau merubah kan ini dalam konteks yang negatif ya, bukan yang positif. Nah itu ya, kalau teh itu yang sesuatunya ini bukan hal yang ya kan, bukan yang bukan najis atau sesuatu yang bersih atau pokoknya bukan sesuatu yang haram, ya kan? Jadi apabila sesuatu itu bisa mengubah ini atau ini atau ini jadi najis, itu ya. Itu. Terus kalau ini air laut, Rasa. Nah, gimana? Air laut berarti kan bertentangan berarti air laut. Ininya disebutkan suci, tapi di sininya dengan definisi ini jadi najis. Gimana? saya tahu. Basicnya laut emang ya panas. Tidak sadar. Sudah tiga dulu. Tadi kan? Basicnya air laut emang iya. Rasanya air yang lebat bau biasa. Kayak di kawah, Pak Mato. kalau yang Eh? kecil kan Kecil. Iya. Kecil. Nah ini ya, kembali lagi. Tadi kan dengan dua hadis ini disebutkan kelompok air. Ada kelompok air yang berasa, ada kelompok air yang tidak berasa. Jadi asalnya memang asin. Ya kan, dasarnya memang asin. Jadi bukan berasa. Jadi tidak boleh menggunakan standar yang lain, ya kan? Nggak boleh. Benar, ya kan? Memang asalnya, kecuali kalau misalkan air tawar dikasih apa tadi, kotoran, ya kan ya, kotoran yang menajiskan, ya kan ya. Kemudian baunya berubah, ini berubah menjadi najis. Ya enggak. Sehingga seperti itu ya. Makanya di sini memang titik poinnya banyak perpecahan, banyak pemahamannya berbeda seperti itu. Jadi basicnya ketika sudah berubah menjadi sesuatu yang berbeda, status hukum air. Sekarang pertanyaan untuk memahamkan. Di Arab Saudi, di Jeddah kalau nggak salah, itu ada pengolahan
air laut menjadi air tawar. Nah, itu gimana? Sudah mengubah dasarnya. Itunya banyak. Hah? Oh, sudah di Setiap sini. kapal Oh iya. KRI itu Oh iya. Tapi untuk internal, untuk kapal. Kalau di sana kan ngomong untuk satu untuk air minum, kualitas kedua untuk air siram-siram, ada dua ya kan. Gimana terusan itu? Kenapa enggak berubah? Lo kan dasarnya kan asin, kemudian diubah menjadi tawar. nggak merusak. Leh, Berhubung lo kenapa enggak merusak? Lihat. kembang ya. Di warna sama. Warna air biasa, air beda air. Jadi air laut, kalau Pak Chandra kan di kapal, air laut diolah jadi air minum loh Pak Chandra. Iya. Bukan air mandi. mandi juga. Oh ya, kebutuhan kapal air bersih, bisa untuk minum, bisa untuk mandi. Kalau di pabrik sana untuk mandi, ya untuk minum, untuk mandi, untuk siram-siram, ya sama seperti mana? Sedih lah. Iya. Hah? Oke. Kalau air di sungai Jengcoy, loh, air di Jengcoy itu, kenapa? Hah? Rasanya saya berubah. Air laut berubah rasanya loh, dari asin ke tawar. Di Enjoy seandainya diambil, Hah? Ya kan dikembalikan ke asalnya. Iya. Tapi statusnya perubahan air itu kenapa yang air di Gedung Jawa itu najis, air hasil pengolahannya Pak Chandra itu suci. Kenapa kok berbeda? Hah? Volume. Hah? Volume kayak air yang dikali-kali kan najis semua. Jadi kalau jadi banyak mungkin jadi Air sekali kenapa najis? pot. Karena sudah mengubah ini kan, sudah berubah ini. Berubah dari apa? Dari yang sebenarnya tawar toh. Seharusnya hukum dasarnya kan dia bersih ya kan, kayak di desa-desa toh airnya. Karena sudah berubah ini, berubah ini, jadinya najis. Ini sungai Surabaya. Sungai Surabaya ya. Sungai Nah, ya kan? Ini kan karena sudah berubah. Beda hukumnya sungai di sini sama sungai di Pandaan, Batu sana beda. Sekarang ini yang tadi ditanyakan, laut yang sudah berubah jadi sifat dasarnya. menghilangkan Sudah, kan sudah sedih oke, dirubah ya bagaimana tetap sedih. berarti, Kecuali kalau yang air Ah. air tawar ini ya sana betul Ah. ada diproses disuruh Hah? sampai Bersih. yang di kapal minum, bersih nggak bersih ya. tapi kalau yang di Arab sana prosesnya sama juga disuruh Benar. itu akhirnya jadi bersih dan suci. Saya kira itu sama-sama. Ya. Kalau dicampur juga bisa kalau Iya. Oke, kata kuncinya memang sesuatunya ini kan sesuatu menjadikan najis. Sesuatunya ini bukan barang yang najis. Walaupun itu berubah dari sifat dasarnya, atas berubah dari sifat dasarnya, dan ini yang mencampur ini bukan barang najis, maka statusnya tetap, kecuali yang sesuatunya ini barang najis, barang segala macam. Karena air di Sungai Surabaya ini sesuatunya ini barangnya campur-campur, ya kan, sehingga mengubah sifat dasar ini jadinya, ya. Jadi di sini dipelajari sifat dasar air, perubahan
perubahan apa yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan perubahan sifat air tersebut. Jadi ini sifat air ini. Jadi ya, yang menyebabkan perubahan kualitas air ya tiga ini ya. Nah, ini. Terus, dulu sekarang sudah tidak ada ya. Di desa, di Gresik, atau di sini dulu. Masjid hijau dulu kan lubangnya warna hijau. Gitu. Itu suci lah. Nah, itu berwarna gitu. Di Lamongan, di Gresik itu. Kan ada lubang, Ya. tapi buat aktivitas kan. Bersih lah. Hah? Ya itu selama yang sesuatunya ini bukan barang najis, walaupun itu berubah warna karena alami, nggak masalah. Itu ya, kita ngomong yang ada saja ya. Air laut, air tawar, dan perubahan status air karena perubahan ini. Perubahan status air yang mengubah ini, asal sesuatu yang mengubahnya itu bukannya najis, maka statusnya, contohnya air teh, kopi, air teh, kan berubah kan? Maka berubah jadi najis. Kalau najis ya nggak boleh diminum. Nah, Tapi tidak bisa menyuci. nah itu kita ngomong najis dulu ya kan. Berarti tidak suci ya kan. Berubah tapi bukan najis ya kan. Ya paham ya. Kita lanjutkan. Sifat air dan perubahan. Lanjut. Nomor 4, An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ma'u kullatabani lam yahmilil khabasa wa fi lafzi lam yanjus." Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika air itu mencapai 2 gula, niscaya tidak kotor." Dalam lafaz matan lainnya disebutkan tidak najis. Hadis riwayat Imam. Oke, kemudian ada batasan. Ini nanti disesuaikan dengan kondisi kita saja ya. Di kita, lingkungan kita seperti apa terkait dengan air. Nah, ada air laut, ada air tawar, terus seperti ini, ada seperti ini. Terus hadis keempat muncul 2 gula. Ini sama dengan berapa Pak Manto? 1 lebih ya, 12 liter. Totalnya itu kalau 2 kula itu 200 sekian. Jadi 1 kulangnya itu 100 sekian liter. Iya nih. 130 liter. 270. Nah, 270 liter. Yang sebagian Ya, 220 inilah ya. Lebih dari 200. Kalau di ukuran 1 kula, 2 kula ini ya, itu sama dengan identik dengan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Nah, ya kan, panjang lebar. Itu sudah 2 kula. Ini dimensinya, ini volumenya. Nah ini ya. Nah, hadis ini menyebutkan apabila air mencapai 2 kula, maka ia tidak membawa kotoran. Ya kan? Jadi kalau mencapai 2 kula, tidak najis.
Dah. Air diam. Diam. Tidak mengalir ini, belum disebutkan. Hanya di sini disebutkan apabila air periode kedua pula, maka ia tidak membawa kotoran. Dah. Ini rangkaian hadis ini nambah-nambah ya. Kita hukumnya dasar ini, kemudian ditambah ini, tambah ini, urutan, nanti jadi satu kesimpulan, ya kan? Dan setelah air ini ada dua, tambahan ini yang bisa mengubah ini, kemudian ada aturan seperti ini. Jadi air yang seperti ini tidak najis. Nah, sekarang pertanyaannya. Kembali lagi ya, ketidaknajisan ini terkait dengan sesuatunya ini juga. Selama sesuatu itu ya barang tidak najis. Terus misalkan kalau barang itu najis gimana? Ayo. Najis. Kalau kan ini barang tidak najis ya kan? Kalau barang itu najis, misalkan teleknya cicak masuk ke dua ini. bulan ini. Najis. ke 2 bulan enggak Tidak najis. sebelum mati sampai Ayo. Ya enggak. Kalau lebih dari tinggal singkirkan. Nah, kan tadi kalau yang mencemarinya itu tidak najis, oke, tidak masalah ya. Seperti cibuk, ya kan, sabun, ya kan, kecemplung gitu kan, masalah kan. Selama tidak mengubah ini kan. Cipratan kencing. Nah, masalah itu kecipratan kencing atau teleknya 3 cecak, ya kan, tidak tahu. Nah, itu gimana? Hah? Lebih dari 2 bulan. Kalau kurang? Najis. Hah? Kalau kurang gimana? Najis. Gimana? Tidak. Kenapa tidak? Tapi tidak bisa menyucikan. Tidak najis, tidak bisa menyucikan. Iya benar. Gimana? Kalau kurang, ini kalau lebih kurang ya, lebih dari sama dan lebih besar sama dengan, oke, tidak masalah ya. Kalau kurang gimana? Hah? Enggak, kalau kurang dia akan kasih diem Najis. dan Kan standar najis, standar untuk cipratan kencing sama ketiban kotoran cicak dan seterusnya. Nah, ini yang mulai ada perbedaan, ya kan? Di pendapat yang pertama enggak, itu najis, buang air. Pendapat kedua, kita kembalikan ke hadis sebelumnya bahwa standarnya kalau itu ada perubahan, itu najis. Jadi gimana? Ya ambil seperti yang dikata tadi, ambil yang najis, buang, jadi bersih lagi. tapi kalau terlihat kan bisa cepat. Kalau hewannya mungkin bisa kelihatan tidak barang itu Misalkan kecipratan kencing, nah ya tidak bisa keseluruhan. nah, ini Diambil. makanya itu kembalikan ke atas ini, makanya ada dua akhirnya muncul dua pendapat ya di sini. Yang satu bilang, yang satunya bilang berdasarkan hadis sebelumnya tidak ada perubahan. Itu tergantung banyak sedikitnya yang buat najis itu kan, ada enggak? Ini tidak masalah. Pilih sing yang Ya kan? Itulah, ya kan? Kotaknya Handika ini apa? Tempat airnya Handika di bawah itu kan mengalir kalau itu ya. Kalau misalkan tidak mengalir, kurang dari 2 bulan, misalkan ini ya,
kondisinya kurang dari 2 bulan gimana? Nah, kembalikan ke ada beberapa tadi, ada satu bilang tergantung nanti belajarnya gimana. Ada yang ini, ada yang oh enggak selama ini tidak berubah ya. Ada ada di sini. Sesuatu yang air itu basicnya itu suci, sampai ada sesuatu yang menjadikannya najis. Sesuatunya ini apa? Satu, zatnya itu bukan zat yang najis. Yang kedua, tidak mengubah ini bau atau rasa atau warna. Oke, tidak masalah. Jumlahnya terkait jumlah gimana? Terkait jumlah itu hanya patokan saja. Kembali ke sini. Tuh, ya kan? Ya, mana? Isi yang bawah itu mesti 60 bisa. Panjang lebar, panjang lebar itu tinggi, iya kan? Dimensinya ini loh. Kita terkait volume. Nah, Yang dihitung volumenya apa ada ketentuannya? Misalnya kan ini kan 60 kali 60 kan berarti publikasinya. Nah, misalnya Nah, ketinggiannya 1 cm lebar. iya, pokoknya sama aja. Ini kan konversi yang kita mudah saja. Volumenya, ini kan volumenya ini. Publikasi, volume. Ngisi. Nah, Semakin tipis semakin besar itu dalam. Yes. Nah, misalnya 3 mili lebar itu kalau buat segitu kan kena najis di situ apakah terus sekian itu tuh ya. Nanti ada yang pakai 1 kilo. Misalnya kan kayak gitu kan Nah, tipis lebar saya kena najis di sini sampai kita penetrasi ini soalnya jauh darah berarti kan Lah kan ini dinilai kualitas airnya secara keseluruhan. Yes. yang lokal yang tadi kena itu Makanya itu kembali lagi ke apa? Ini kembali ke sini. Kalau misalkan bagian yang itu sudah berubah ini sudah berubah ini. Jadi bagian itu yang dipotong buang. Bagian lain gimana? Bagian lain tidak masalah. Ya, inilah fikih. Bayangkan gini, di kampus ada Ya, ini terus tak kecil lah. tak kecilnya segini. Ya. Di situ tempat buang air besar sama buang air kecil. Nah, Mesti Ciprat. itu namanya cipratannya kencing itu mesti ada. ada. Nah kalau dikatakan najis, orang habis berak nggak bisa dipakai buat ini, mau najis itu harusnya. Ya, itu ya. Inilah pokok apa? Pokoknya pangkalnya perbedaan pemahaman, ya kan? Kembali lagi nanti ada pendalaman di sini, ya kan? Ada seperti ini. Yang di sini bilang kurang dari ini najis karena logika, ya kan? Tapi yang satu bilang lama enggak mau bau warna enggak masalah, ya kan? Gimana pemahaman kita tundukkan dengan dalilnya, gimana dalilnya saja, ya Pak ya. Nah, inilah yang menarik seperti ini, ya kan? Ya, jadi ini asal air yang membuat najis karena seperti ini dan ada muncul ukuran. Ya, paham Pak? Lanjut. nomor 6 an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 55 lima Abu Hurairah. ini kan ada banyak. Satu aja tempat. Nomor 5 5. wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatasilu ahadukum fil ma'idda ini wa wa junubun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian mandi pada air yang menggenang ketika dia dalam keadaan junub. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz sebagai berikut. La yaqulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladina la yajri summa yaghtasilu fihi. Janganlah seseorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang, yaitu air yang tidak mengalir, lalu ia mandi padanya. Dalam riwayat lain Imam Muslim disebutkan dengan lafaz sebagai berikut. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri summa yaghtasilu minhu. Janganlah seseorang di antara kalian kencing pada air yang mengenang, yaitu air yang tidak mengalir, lalu dia mandi dari airnya. Diriwayatkan Abu Dawud disebutkan dalam lafaz sebagai berikut. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri wa la yaghtasilu fihi minal janabati. Janganlah seseorang di antara kalian kencing pada air yang mengenang, yaitu air yang tidak mengalir, dan janganlah mandi junub padanya. Kok banyak di sini? Di sini hanya 2 saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang tenang. Tenangnya tadi tidak terhubung dengan lain-lainnya, tidak mengalir, ya kan? Tidak mengalir dalam keadaan junub. Ya, ini lagi tidak boleh mandi dari junub di air yang diam. Yang pertama. Yang kedua, janganlah salah seorang dari kalian buang air di junub. Yang kedua, buang air. Yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Terus yang ketiga di sini, dan janganlah mandi sama mandi. Ya, 2 ini. Benar, mandi junub dan buang air. Benar enggak? Ya, Ya, 2 ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini terkait dengan dengan dampaknya pada air yang diam ini ya, maksudnya. Ya kan? Terkait dengan dampak pada air yang diam tadi. Apa? Gimana Mas kawan? Nah, itu ya. Tapi kalau sekarang ada air digerakkan oleh itu termasuk Pakai filter ya. Iya. PDAM di Surabaya. PDAM Surabaya itu ngambilnya dari kali Jadi iya. Dengan kalau pernah Surabaya itu 7%, 5%-nya itu dari Pasuruan. Iya. Diolah jadi itu jadi air minum kan? Jadi air bersih. PDAM. Heeh. Itu termasuk nantinya bisa jadi juga. Jadi kan kalau pernah mau masuk ke sana, tidak bakalan mau minum. Semua pengolahan air minum di mana? Karangpilang itu.
Orang bilang, wah luar biasa itu baunya, hitamnya dari Sungai Berantas. Belokkan ke pengolahan. Nah ini Ada lagi air mustahmal jadi kalau sama lagi. untuk dipakai lagi. Nah, Ribet itu. nah ya ini kan. Nah, sekarang kembali ke dulu. Ini gimana ini? Di sini ada kualitas hadisnya apa? Kualitas hadisnya disebutkan di situ. Tidak ada ya. Tidak ada. Tapi disebutkan kita memang kurang ilmu dalam terkait dengan kualitas hadis ya. Tapi di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Ya, yes, kita karena keterbatasan kita ya kita ikut kitab ini ya. Jadi ini maksudnya gimana nih? Terkait dengan larangan ini. Otomatis larangan ini terkait dengan air karena babnya air. Terkait dengan ini gimana? Mungkin di sini disebutkan tidak boleh mandi junub karena akan mempengaruhi tidak boleh mandi junub dan tidak boleh buang air di sini baik besar maupun kecil karena nanti mempengaruhi statusnya air. Artinya seperti ini. Sehingga ini ya dikhawatirkan nanti kualitas air jadi berubah karena yang mengotorinya ini sesuatu yang membuat najis. Kan mandi biasa. Gak apa-apa. Nah ini kan gak apa-apa. Terus karena dikhawatirkan kembali lagi di sini mengubah ini. Dan mungkin dengan seperti ini kita membayangkannya tidak boleh seperti kita mungkin. Kenapa tidak seperti kita? Lingkungan kita sudah beda. Mungkin di sini tidak ada lubang, tidak ada telaga. Telaga buat junub itu gimana? Oh, biasa, kalau telaga luas seperti itu bebas. Makanya itu, ini juga terkait dengan latar belakang yang mungkin ini ya, paling komnya atau ember kan kondisi di sana kan air terbatas, iya, ya seperti itu. Dan penggunaan air juga mereka membatasi karena memang susah air. Jadi poinnya di sini apa? Poinnya nanti ini kegiatan dua ini, walaupun diterjemahkan bisa banyak kegiatan ya, artinya sesuatu yang ininya itu najis, takutnya membuat perubahan pada kualitas air tersebut. Kembali lagi ke sini, kualitas air berubah dengan bau atau rasa atau warna. Ya, jadi ini terkait dengan ini. Kembali ke sini. Tadi ada yang kita di sini sudah ada perbedaan pendapat. Yang pertama, kurang dari ini najis, kena najis semuanya. Kalau yang satunya selama tidak ada perubahan tidak masalah. Ya mana ya? Nah ini seperti ini. Ini dikhawatirkan akan mengubah kualitas air. Kalau kita sekarang gimana? Saya tidak ada ya. Nanti pakai bak. Di Demak. Hah? Oh di Demak masih ada. Demak itu kalau lagi musim kemarau kan mandinya di depan di kali Oh iya. yang kalau kemarau tinggal Oh iya. bangan kecil. Oh Blumbang itu tuh, bukan sungai. Awalnya sungai. Oh sungai Kalau terus udah karena kering, surut ya. dia tinggal Oh, iya. pas tempat ini yang mandi. Oke. Nanti kalau Lamongan memang, ya kan, sungainya tak ada hujan kan, apa? Blumbangnya tak ada hujan kalau Lamongan. Ini cuma Dan itu buat aktivitas. 2 meter persegi kadang. Nah itu gimana Pak? Jadi kembali lagi barang yang
dimasukkan ke air. Ini ya, ini kita anggap wadah ya. Entah wadahnya seperti di Berumbang tadi, entah wadahnya ember, entah wadahnya sembarang. Nanti kita lihat sesuatunya yang masuk. Ya kan? Terus kita lihat perubahannya ini. Ini sesuatunya masuk seperti apa, menyebabkan seperti ini. Nah, ini nanti bisa menjadikan kualitas air atau status air. Kemudian dia digabungkan dengan ini. Oh, ada yang ini, ada yang seperti ini, pakai seperti ini silakan. Seperti ini selama enggak ini. Ya. Ini terkait dengan status. Ya, ada masukan di sini. Paham? Wudu, Hah? kalau pakai Iya. Hah? kalau wudu Hah? pakai ember terus dikai. Heeh. Nah, Hah? Boleh saja. nggak sampai 2 bulan. Nah, ini makanya ini. Misalkan embernya diisi air dulu. Ya, Nah, ini makanya itu. terus kan. Embernya kasih air dulu, terus ini kayak keran. Ya, Gitu kan? ya. Diisi. Walaupun itu pun tidak sampai 2 bulan. Nah, ini makanya itu. Sampai. Nggak sampai 2 bulan misalkan. Bukan ember, kadang-kadang ciduk. Ciduk yang dibolongi kan. Nah, ini ciduk aja. Gampang ya, ciduk. Isi air. Kemudian dilegar. Kadang kita kan nyiprat. Waktu wudhu atau waktu membasuh ini kan diciduk lagi, taruh, kita wudhu gini kan, ada kemungkinan itu nyiprat masuk ke sini kan, mungkin kan, memungkinkan nggak? Nah itu gimana? Nah, sebutkan tadi Atasnya bahwa ciduk kan nggak mau ditutup. Jauhkan. Ayo, nggak hancur kan bingung wudhunya. Nah ini makanya terkait dengan ini tadi, sesuatunya ini tadi, dan terkait dengan ini tadi, ya kan? Yang memudahkan kita gimana? Kalau kita hati-hati, ya enggak apa-apa hati-hati. Tapi kalau hati-hati itu sampai meruwetkan kita, ya kembali ke seperti ini. Ada dasarnya, ada ya ini dasarnya. Gimana cipratan? Itu air tidak masalah, tidak mengubah ini jadi status kualitas airnya sama saja. Ya mana ya? Kalau itu ada contohnya Hmm. waktu apa kalau nggak salah ya, Hah? Rasulullah mandi, Hah? habis itu airnya nyiprat di apa baknya itu, biar Ah. itu balik ke ini Ya, baknya. Kalau status nggak salah, airnya tidak berubah kan? Seperti itu gimana? Ini tidak masalah. Ya, mulai tergantung ini nanti batasannya ini. seandainya wudu Hmm? di kamar mandi kan Hmm. air lampu masuk ya. Hmm. Terus wudu di situ. Hmm. Di situ ada WC-nya gimana? Boleh nggak? Di kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Wudu di kamar mandi. Boleh. Boleh nggak? Heeh. Ada yang nggak boleh apa? Ada Kakusnya. takutnya. pun Tidak masalah. Tidak masalah. Ini tidak boleh itu bismillah di dalam kakus. Iya. apa? Yang keras-keras bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu tidak boleh. Salah. Tidak boleh. Ya, ada di dalam kamar mandi. Kalau memang keadaannya seperti itu. Makanya itu, kalau kita terbatas terkait dengan fikih ini, kita mendingan keluar dari perbedaan itu. Misalkan, ini gimana nanti apa kualitas hadisnya terkait dengan ini? Yang satunya ngomong, nggak masalah, yang penting dengan ini. Ya sudah, ini aja yang dihilangkan, pakai keran aja. Iya kan? Bagi di mana sumber titiknya permasalahan itu kita hilangkan aja. Iya ada ya, udah pakai keran. Terus kalau mau mandi besar gimana? Ya udah, pakai keran aja, aman. Salah. Oh iya, shower ya.
aman udah. Terlepas dari ini kan, terlepas dari ini saja. Kita menghindari ini karena kita juga terbatas ilmunya, ya kan? Pokoknya masalahnya gimana? Mungkin di sini ini antara ini ada ukurannya, di sini ukurannya bukan volume tapi kualitas air. Win di sini titiknya, saya udah pakai keran aja sama dah. Nyaman ya itu. Baik sampai sini ya. Jadi di sini ada sumber air, perubahan yang berubah, ada ukuran dan ada maksudnya di sini. Sesuatu yang seperti ini terkait dengan kualitas air tersebut. Terus gimana? Ketidakbolehan ini gimana? Nah, dilihat dari sudut pandang mana? Kalau dilihat dari sudut pandang ini selama tidak berubah, mungkin tidak masalah. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, tidak boleh. Pokoknya kurang dari 2 bulan kena ini, berarti dia harus dibuang. Ya, hanya hindari ini dengan pakai keran semua bukan bersih. Masih pakai bak, pasang shower ya kan. Baik, lanjut. Di sini disebutkan hal-hal yang penting dari hadis yang kelima ini, yaitu larangan mandi junub di air yang tidak, ya. Karena itu tadi dikhawatirkan itu larangan ini ya mandi yang tenang. Terus larangan ini menunjukkan rusaknya sesuatu ketika dilarang. Jadi takutnya larangan ini akan membuat ini kualitas airnya jadi rusak. Makanya larangan ini. Nah, sekarang larangan ini bisa banyak kan. Terus larangan buang air kecil di air yang tenang. Oke sudah. Terus sudah, lanjut. Sudah ya, paham ya, paham atau? Lanjut. Pak. An rajulin sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tasilal mar'atu bi fadli rajuli au rajulu bi fadlil mar'ati wal yagtarifa jami'a. Diriwayatkan dari salah seorang lelaki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki dan laki-laki dengan sisa air perempuan. Tetapi hendaklah masing-masing menciduk air bersama-sama. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, sanadnya Sahih ini. Ini memang kembali lagi terkait dengan kualitas hadis. Di sini disebutkan hadis di atas adalah sahih. Terus ada yang menyebutkan bahwa hadis ini adalah dhaif. Itu berbeda sekali kan, yang satunya sahih. Ada yang disebutkan hasan juga. Kalau sahih dan hasan boleh digunakan untuk dasar ibadah. Kalau dhaif tidak boleh. Nah ini kan. Kita ikut yang mana ini ya kan? Kita ikut yang salah satu aja. Misalkan yang kualitasnya sahih misalkan. Seperti itu ya. Di sini disebutkan dari seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Lagi muncul hadisnya, melarang istri mandi dengan air bekas suaminya, atau suami mandi dengan air bekas mandi istrinya, kebalikannya, melainkan ambillah keduanya secara bersama. Larangan aktivitas ini kan mandi tadi ya, karena kembali lagi mungkin sih membuat nanti kualitas airnya
ya kan? Jadi kita nggak tahu nih aktivitas ini, jangan aktivitas seperti itu karena terkait dengan kualitas air. Nanti kalau bekas karena kualitas air berubah, nanti juga fungsi air juga berubah. Oleh karena itu bersama-samalah, diambilnya itu sama-sama. Iya tuh, ya, Pak Marto kan biasa tuh seperti itu. Ada hal yang biasa tuh menyenangkan istri Pak Marto. Kondisi sisa di sini tuh baru Bisa, sisa iya. ya Nah, loh, makanya itu kita jangan bayangkan keadaan kita di sini. Nah, di sana kan sangat terbatas airnya, ya kan? Kalau di sini kan enak banyak air. Nah, di sini, ya kan ini kejadian yang 1400 tahun yang lalu. Nah, saya kan? Jadi ini apa? Artinya aktivitas itu bisa membuat kualitas air itu berubah. Jadi jangan seperti itu. Jangan bekas. Nanti bekasnya nanti kita tidak tahu apakah kualitas air itu masih bisa dipertahankan. Takutnya bau, rasa, dan warnanya sudah berubah. Sehingga itu tidak bisa digunakan lagi. Salam. Ya, salam. Ini dari disampaikan ke istri ya? apa Ini dapat Iya. dapat yang gitu. dari pos terus ini pos parah Gimana? mulai kan sebulan Kayak cak pagi bareng. oke kamu kan coba ya kalau Jalur itu piye? Ya, baik ya ini. Jadi larangan aktivitas itu terkait dengan kita kan masih bab air kan ini, bab air karena dikhawatirkan batas air. Kalau dimasukkan ke aturan ini kesulitan karena di sana airnya terbatas. Ya kan seperti itu. Oh, di sini dimaksudkan seperti itu. Jadi dengan harapan untuk ngambil sama kualitas air sama-sama terjaga di awal. Kalau salah satu di depan, kualitas dikhawatirkan kualitasnya Dominasi. belakang Yang ini, mendominasi yang pertama. depan yang belakang ini khawatirnya kualitas airnya sudah berubah. Mungkin kan orang mandi karena kencing Ya gitu ya. Ini atau buat menyucikan junub ya maksudnya. Menyuci kan akhirnya enggak suci. benar, makanya kualitas airnya kan. Dan ini juga Menyucikan tapi enggak akhirnya enggak suci kan. Akhirnya karena kencing. kata dokter. Itu ya pikirnya. Iya, makanya itu luar biasa kan. Enggak, asli. Wah, padahal itu sama temponya. Mandi. Kan orang juga kenapa kok? Sama lah. Ya. Gimana Pak? bukan maksud ditampung tadi. Tapi cipratan kan air bekas ini. Ya bekas. Ini keterangannya Mas. Yang tadi Nabi riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mandi dengan air sisa mandi istrinya. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi mandi menggunakan bekas air mandi istrinya, Maimunah. Selain itu ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi Oh, belum itu hadisnya. Hadis belum itu, belum dibaca hadisnya itu. Belum tadi bentar. Iya kan? Nah itu ya. Jadi yang ini ya, aktivitas ini ya. Jadi ini luar biasa namanya. Kualitas air di awal itu agar
Iya, iya. Sekarang lanjut lagi. Nah, hati-hati ya. Lepas belum dimasukkan ke sini. Kalau kita boleh di sini boleh, asal pokoknya ada yang berubah wis apa gitu kan. Sekarang 7, sekarang ya 7. Tadi ke 7. Nomor 7, an abni an nabu An Ibni Abdillah Ibni Abbas. Abbas Hmm. radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yang tasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air sisa Maimunah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Lafaz hadis yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan adalah sebagai berikut. Ayatasana yang ba'du aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafna faja'a liyatasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu. Seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada satu tempat air, lalu beliau datang dan mandi dengan air tersebut. Istri beliau berkata, sesungguhnya aku sedang junub. Beliau pun menjawab dengan sabdanya, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Nah ini keterangan. Keterangannya apa tadi? Keterangannya Hah? keterangannya meskipun istrinya dalam keadaan junub, Nabi bersabda bahwa air tidak menjadi najis karena keadaan junub seseorang, sehingga air tersebut tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci kembali. Air tidak menjadi mustamal atau bekas pakai jika masih banyak. Menjelaskan bahwa jika air di dalam bak masih banyak, maka cipratan air bekas mandi atau wudhu yang masuk kembali ke bak tidak menjadikan mustakmal atau tidak suci lagi selama sifat-sifat air, warna, bau, rasa tidak berubah. Terus jumlah air yang digunakan Nabi Nah kemarin kan di sini ada larangan aktivitas. Di sini Rasulullah malah melakukannya. Nah ya, berarti apa di sini yang dimaksud? Ya kan? Dimaksud apa? Di sini ya. Ini kan terkait dengan kualitas airnya, status airnya, kualitas air. Ya, selama aktivitas ini tidak mengganggu rasa, bau, atau warna, tidak masalah. Jadi yang terakhir disampaikan sama dengan di sini adalah kembali kepada, walaupun tadi kan setelah istri Rasulullah Maimunah itu mandi junub ya, airnya kan masih ada sisa ditampung gitu misalnya, tampung digunakan Rasulullah untuk wudhu di sini ya. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW mandi dengan bekas mandi istrinya Maimunah. Sebagian istri Nabi mandi dalam satu wadah, lalu Rasulullah datang untuk mandi darinya. Sungguhnya lalu Maimunah berkata, sungguhnya aku mandi dalam aku dalam keadaan junub. Rasulullah SAW sungguhnya air tidak dalam keadaan jinabah. Seperti itu. Untuk mengetahui terjadinya kualitas sama Perubahan kualitas. Ya. Mampu kita. Ya kayaknya itu. Perubahan ini terkait dengan ada dua kan seperti tadi, ada sesuatu yang masuk di dalamnya
dan perubahan yang bisa kita lihat pada saat itu. Jadi sebelum dan saat itu. Sebelum kita bisa menjangkau enggak? Kita hanya bisa menduga saja. Ya kan? Kita hanya bisa menduga barang yang masuk ke situ itu apakah hanya daun atau barang-barang lainnya. Bisa sabun. Nah, bisa sabun atau bisa sabun. Kita hanya bisa menduga. Terus justifikasinya, keputusannya pada saat kita melihat. Ya seperti itu. Kalau ragu terkait dengan air, kembalikan pada sifat air seperti ini. Ini, ini pengalaman sih, kayaknya sudah saya lakukan tiap hari. Saya mandi junub, ada air keran tapi bak itu nggak terisi penuh. Dan aktivitas sebelumnya sudah saya tahu, kecil itu. Itu saya keran ya juga, tapi air yang nggak pernah Dari ember. Iya, dia mencentung terus air sampai air keran. Gitu cara saya. Terus bermandi. Gimana? Itu keyakinan saya sih. Iya, ya. Sekarang kalau mandi dari air ember saja yang ukurannya berapa ya? Iya, kurang. Memang nggak ada. Iya, ya, ember keran, ember keran, terus ada cidul kan di sini. Ya. Nah, ya ember biasa. Terus ini ada keran. Di sini ada keran, ya kan? Di sini sudah ada air, ya. Air yang digunakan mandi adalah air yang segini. Gimana? Nah, kembali yang tadi, ya kan? Kalau pakai aturan ini nggak masuk, karena ini jelas kurang dari 2 bulan, jelas dari kurang bulan. Tapi kalau pakai aturan ini masuk. Karena dia tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Walaupun bagian dari ini lebih hati-hati, pong ini aja tidak masalah kok. Kenapa ini harus dibawa ditambahi lagi air? Oh, untuk menyenangkan ya, untuk menenangkan hati. Menenangkan hati sebenarnya ya agak berlebihan juga. Oh, di sini sudah bagus kok, ya kan? Gitu. Kalau mau pakai aturan ini, gimana caranya? Sebentar dulu, ini gimana statusnya ini? Boleh, karena ini kualitas air tidak berubah, bau, warna, dan rasanya tidak berubah, jadi ini juga boleh digunakan untuk mandi junub, dengan kalau pakai aturan ini gimana? Ya kan? Caranya gimana? Dengan skema seperti ini, dengan keadaan seperti ini, kita mau ini gimana? Kalau pakai aturan ini bisa nggak Andika? Ayo. Aturan volume dengan keadaan seperti ini bisa nggak? Mungkin keadaan seperti ini bisa nggak? Kita pakai aturan Pak Mardi tadi, ya kan? Ini dimanjurkan dulu sampai meluber, Ya. sampai Ya, maksud saya centong itu ya meluber itu. Nah, itu bukan cendong kan, tapi Itu kan nggak dipenuhi. Jadi air ini buat aktivitas sebelumnya. Jadi saya nggak menuhi sampai ember itu. Jadi saya ini ambil yang di bawah. di sini Tak meluberkan yang di Ciduk. ciduknya. Karena kita sendiri dalam belajar seperti ini juga magak gitu loh, nanggung. Sehingga ketika ada masalah bingung gimana nih caranya ini, ya kan? Aslinya tidak masalah. Aslinya tidak Bisa masalah. saya sudah meluberkan teman. Enggak, yang satu tidak usah dilebarkan. Tidak usah dilebarkan. Ini boleh, tidak masalah. Karena kita dasarnya jelas. Tahu rasa dan warna tidak berubah. Tapi karena kita sudah bertahun-tahun dapatnya ilmu seperti ini untuk menenangkan hati, dan ini juga ada dasarnya, kayaklah seperti ini. Dilebarkan dulu.
itu menenangkan hati. Kalau di keran kan terus-terusan ini gimana kan mancur terus, ya kan? Nanti takutnya kena hukum pemborosan, loh kan? Masuk. Iya deh. Saya depan dulu ya bisa. Yakin itu yang di sini nggak? Iya. Nah, inilah yang ini, dari hal sekecil ini kan kita kadang-kadang karena kita keterbatasan ilmu jadi ragu-ragu gimana, ya kan? Coba dulu kami pernah bahas urusan Idris dulu ya. oh dari Idris. Kita pernah bahas. Ah. Ya, dulu kan Pak Mandi itu kecil. Ah. Untuk maksudnya menghindari Ah. ini, bikin yang 1 meter kali itu. Oh ini, nah itu, coba bahas ini, itu pak bahas seperti itu. Dulu kecil nggak? Kita bikin Lupa 1 betul. meter supaya Ah. dari ini biar ada. Makanya itu, untuk menghindari ini, ya apa? Kalau kita mampu hilangkan bagian perpecahan atau persimpangannya di mana? Di sini kan, ya udah pakai keran aja. Ini shower, di keran, sini yang berkecil sudah. Enak ini, aman. Mau wudhu di sini, mau mandi besar di sini, ya kan? Enak. Lepas dari semuanya, aman. Ya matanya. Sudah selesai. Nah, sudah kamu boleh pulang. Pulang duluan. Ya, ini belum selesai. Ya, udah. Pulang duluan. Ini yang terakhir ini apa ini? Oh sudah, berarti sampai sini. Karena yang selanjutnya terkait dengan wadahnya. Ini terkait dengan airnya. Udah sampai sini. Terkait dengan tadi, pertanyaan Mas Komar tadi, gimana kalau air sungai Banten seperti itu? Asal sungai Banten, air sungai Banten itu asalnya gimana? Nah, seharusnya sama di air yang di Batu kan, di sungai Batu seharusnya kan dia bersih. Hukum asalnya dia bersih, ya kan? Karena sekarang sudah keadaan seperti ini karena banyak dan yang masuk akhirnya dibersihkan, kembalilah menjadi bersih, kembalilah menjadi sifat air yang awal, yaitu yang suci. Padahal sungai itu keruhnya karena tanah itu malah suci. Iya. Ya, jadi gimana? Baunya gimana baunya? Kalau bau kan nggak bau, cuma Enggak. coklat itu kan coklat apa? Iya. Tapi air di sini bau. Nah, itu Dan bau. Hmm. Yang tanpa. Di jalan kalau hujan. Nah, jadi ini terkait dengan air, belum bencananya ya. Jadi gimana? Ya, semuanya ada dasarnya. Ya kalau saya cenderung pakai yang ini. Nah, kualitas air seperti ini, selama itu tidak masalah. Tadi yang sebelum sempat dibahas ada suci dan mensucikan. Air laut boleh buat itu enggak? Air tegang. Kan. Boleh kan? Iya. Tanya dia. Boleh enggak dia? Amin. Boleh. Kalau air zam-zam? Boleh enggak? Buat wudhu? Boleh. Hah? Ayo. Nah, air zam-zam? Boleh? Ngerti kan? Air zam-zam itu makruh dibuat. Makruh. Karena apa? Terbatas. Jadi hanya keterbatasan itu membuatnya. Itu makanya Kalau jangan dulunya Waktu dulu mungkin boleh, ya kan? Terus kemudian perkembangan zaman, tapi banyak orang di sana
yang wudhu pakai air zam-zam juga karena terbatas, karena yang kembali lagi turuti Zam-zam nggak akan habis. terbatas. Terbatas. Mau diambil terus, yang ini digunakan untuk lainnya. Seperti misalnya air di sarana transportasi, ya kan? Airnya terbatas, ya kan? Gimana buat itu atau buat minum? Nah, itu. Jadi hukumnya menjadi berubah. Ya. Nah, sampai sini tentang air ini, ya kan? Jadi kalau bisa di rumah itu pas dari perbedaan, ya kan? Karena apa ya? Ya kita memang banyak salahnya kalau terkait dengan air, teman. Air suci dan mensucikan tadi ya. Air suci ya suci, berarti kita boleh mengkonsumsinya, ya kan? Tapi tidak selalu air suci itu mensucikan. Contoh air teh kan, air teh kan suci, tapi mensucikan kan? Boleh dibuat wudhu enggak? Ya kan, seperti itu. Oleh karena itu, kita semampunya saja dalam terkait dengan air ini. Karena kita pasti nanti kalau di rata-rata salah semua kita. Contohnya gini. Oke, kita mandi, wudhu sudah bener, ya kan? Sudah masuk bab, terus masuk sudah bener, kita sudah bisa masuk ke bab sholat. Bab sholat terkait dengan pakaian sholat. Pakaian sholat gimana kita? Terkait dengan air, suci dan mensucikan. Ya kan? Apakah pakaian kita ini sudah tersucikan dengan air yang mensucikan? Gimana? Ya itu, jadi apakah mana mesin cuci kita gimana? Pakai mesin cuci juga pemantauan. Laundry. Apalagi laundry. Gimana kualitas? Wallahu a'lam. Bismillah. Istighfar banyak ya kan? Dengan segala keterbatasan kita. Iya. Belum ada usaha. Hah? Belum ada usaha. Iya itu harus berusaha. Iya kan? Dengan Laundry yang ya syar'i. Ya, laundry syar'i dirikan bisnisnya. Oh, iya. Laundry syar'i. Nah, ya kan? Airnya mengucur terus. Nah, ya. Itulah makanya itu ya. Dengan segala keterbatasan kita, ya kan, terbentur sana sini. Tapi kita coba berusaha. Ya, ada aja alasannya. Ketika air di mana di mesin cuci itu dinyalakan, ada aja alasannya. Satunya ada nanti sabunnya ikut keluar, ya kan, satu. Terus yang kedua tidak bisa dinyalakan karena secara otomatis nyalanya, ya kan, airnya itu. Yes, seperti itu Pak Mantap. Isinya pakai apa? Mesin cuci juga. Dibilas lagi. Keluar jadi sudah tinggal MP kan? Nah itu. Padahal naruh itu mungkin ada cipratan kencing. Iya. Iya makanya itu. Udah. Nah makanya itu. Kita Kalau apa? Dia apa? Di mesin ngeri. dia Boleh. buka. Balik-balik itu buka. Hah? Itu kotor. Iya. Iya makanya itu. Terang Nah. Iya. Buka. Gak pernah bulan. Umurnya kencing. Nah, ya minus. nah jadi artinya apa? Kita berusaha. Kita tahu ilmunya. Ya kan? Kita berusaha menjalankannya terkait dengan air seperti ini. Yang betul kan syaratnya sholat, pakaian dan ya, istighfar yang banyak makanya itu. Ya, sama seperti pernyataan Andika kemarin itu, ketika orang sedang tertawa, imannya sedang hilang. Ya kan? Karena seperti itulah kita, ya kan? Makanya itu melihat koreksi diri sendiri akhirnya ya bisa ya Allah
semangat aja seperti ini. Parah. Nah, iya. Orang gimana, ya kan? Nyuci baju aja nggak bisa. Ya, kan? Ya, ya itulah luar biasanya kita, ya kan? Luar biasanya kita itu kan, usaha minimal, harapan maksimal, ya kan? Gimana nih kan? Jadi kalau saya memantau kalau wudhu di kamar mandi, ya usaha pertama ya memastikan bahwa airnya bersih berfungsi. Misalnya bekas dikencingi anaknya di dalam ya kan nggak pas di toilet, ya itu harus di. Atau kasusnya misalnya di bis, orang wudhu kan masih di toilet. Nah saya mesti tak siram-siram saya dengan Ya nanti kena pemborosan air, itu kan di toilet. Mau buang air nanti airnya bagi orang lain gimana? Ya itulah, makanya kita butuh ilmunya seperti itu supaya kita menghadapi masalah kenapa itu kita bijak dalam menjalankan hukumnya. Nah, itu seperti ini mesti ruwet. Ya, nah iya. Ya, setiap bulan bersih. Maksudnya Pak Martin ini ketika nyuci sudah selesai, nyuci berikutnya kan di dalam itu masih ada kotoran, dikasih air, dikasih pakaian, berarti kan kecampur kotoran yang kemarin sama yang baru, ya benar. kalau kotoran pasir enggak apa-apa. Ya, memang mesin cuci kalau dibawa itu mana ada linernya, kipasnya itu. Setiap bulan harus bersihkan. Itu belum itu bab nanti, itu kan sudah suci, disucikan, diputer. Itulah terkait dengan air. Ya kita dengan seperti ini kan bisa, oh ternyata seperti ini, ya kan? Yang terkait dengan kehidupan kita aja. Itu kalau saya perbaiki, misalnya seperti ini pakai pancingan seperti ini, alhamdulillah kita sudah menghindari salah satu klub yang membuat kita tidak seret was-was kayak ini. Karena was-was itulah yang bahaya. Maksudnya setan di sana, ya kan? Ini banyak, ada teorinya, ada banyak, ya kan? Silakan pakai salah satu. Seperti ini, kualitas ini terkait dengan kualitas air, aktivitas larangan-larangan itu membuat larangan-larangan itu untuk menjaga kualitas air, ya kan? Yang penting di sini adalah kualitas airnya, ya seperti itu. Terus tadi barang yang masuknya. Baik, alhamdulillah besok dibaca dulu Pak Mantap supaya mantap. Modal nggak begitu. Iya, besok dibawa aja, ya besok dibawa aja itu. Baik, dan juga saya harapannya nanti Andika juga baca keterangannya, ya keterangannya agar apa ada sudut pandang yang lain. Saya kurang lebih sama maaf untuk majelis kita ini dan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.